masih ada orderan nari, alhamdulillah. Terus masih ada order, masih ada yang minta nyanyi, manggung, dihibur, alhamdulillah masih ada. Bener nggak? Sibuknya sekarang ya lagi itu. Oh, sama film, syuting film. Biasanya kan 1 tahun sekali saya ambil 1 film. Ini udah mulai dibolehin 2 film sekarang 1 tahun sama komisaris Arman Maulana. Tadi singgung soal penyanyi ya, sama penari. Seorang Dewi Gita ini senang nggak sih disebut? Lebih senang disebut penari atau penyanyi? Saya lebih akan seneng dan pipi saya merah kalau disebut sang penari. Kenapa tuh? Ya memang mungkin ya. Saya kan memang dari umur 9 tahun saya nari, terus juga sampai kuliah juga di situs tari di Bandung, ISBI sekarang namanya. Terus jadi kalau nari itu udah kayak ngedarah daging banget gitu di aku. Terus kalau nyanyi kan di umur 18 tahun saya baru start nyanyi. Tapi kalau nari itu memang dari kecil banget. Nah ini bener gak sih seorang Dewi Gita ini harus ngasih kabar sehari 3 kali ke komisaris Arman? Betul. Itu komisaris yang luar biasa memang saya. Kalau nggak nanti saya dipecat ya dari perusahaannya. Jadi memang harus ada absen di perusahaan saya itu sehari 3 kali. Itu haruslah minimal. Kadang dia tuh bisa nelfon bisa 6 kali, 11 kali itu bisa banget. Dalam sehari? Iya benar. Ke saya, ke anaknya. Saking perhatiannya dan saking care-nya seorang Arman Maulana sama keluarganya ya dia itu seperti itu. Mungkin awal-awal saya ngerasa terganggu ya, aduh ini over protective banget gitu. Tapi lama-lama terbiasa dan kayaknya kalau dia nggak telepon nggak nyari ini kemana nih orang kok nggak nyari gitu. Pernah sampai marah nggak Bang Arman? Kalau mengabarin Dulu sih ya dulu sempet yang kamu tuh cinta nggak sih sama aku gitu, nggak pernah ini gitu, nggak pernah telepon, kok aku terus yang telepon. Terus aku bilang kalau cinta jangan hitungan, aku bilang gitu kan kamu tahu aku biasanya aku diem nggak ngabarin nggak telepon bukan berarti nggak cinta, tapi kan ya itulah karakter aku dan aku pun memahami karakternya dia yang memang aktif, yang memang overprotective, yang harus teleponan dari bangun, dari makan, dari mau mandi, gitu. Jadi saling paham gitu. Aku kasih pengertian itu lainnya, dia ngerti. Tapi jadinya jodoh gitu, yang satu diam, yang satu jadi kayak pas. Mbak Dewi ini balik lagi nih ke penarinya tadi ya. Ini kan di usia yang udah ya cukup matang ya itu kan mapan ya. Itu kan perlu ya dipelihara lah ya. Kalau penari kan pasti tulangnya, ototnya dan lain sebagainya itu kan harus fit gitu loh. Itu seperti apa sih? Sebenarnya karena menari dari kecil, jadi ya pemeliharaannya dari ototnya, dari tulangnya, pemeliharaannya adalah dengan menari karena badan saya bergerak terus, ya itulah pemeliharaan saya. Saya kalau nggak gerak, nggak nari ya jadinya kayak sakit gitu. Jadi penjagaannya sama otot-otot sama tulang-tulang itu ya harus konsisten kita bergerak ya. Olahraga saya ya menari, alhamdulillah dengan sukacita, dengan senang hati ya dengan menari lah. Satu tarian aja udah bikin keringetan, udah bikin ngos-ngosan. Nah itulah salah satu pemeliharaan di badan saya salah satunya. Dewi Gita bener fakta apa hoax nih pernah tenggelam di rawa? Jadi itu yang bikin trauma aku, tapi itu lagi SD sebenarnya. Tapi sampai sekarang ke memori di hidup aku tuh sampai umur aku sekarang gitu. Tapi nggak jadi trauma nyemplung ke air, enggak. Cuman kalau udah mulai dalam 3 meter gitu, aku minggir, berenangnya tuh minggir. Jadi harus deket tembok gitu. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada kaget, aku kayak ada pegangan. Itu aja sih, tapi nggak jadi takut nyemplung berenang. Yang aku aneh, aku takut ketinggian, padahal aku kayaknya perasaan aku gitu ya, nggak ada trauma aku jatuh, nggak ada trauma aku apa, tapi di ketinggian gitu lihat ke bawah tuh bikin nafas aku kayak berhenti gitu, nggak tahu deh itu kenapa. Jadi penasaran ternyata lagi cari tahu gitu. Terus kalau dibilang Kak Dewi Gita lebih bucin dibanding Kang Arman, suami istri yang sangat apa? Lebih bucin
Kak Dewi? Bucinan Arman. Oh iya. Arman yang bucin, pede banget aku ya. Padahal ditinggal sendiri aja juga nanti aku nangis-nangis. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Emang yang tadi itu ya nyari-nyari. Ya mungkin karena Arman tuh modelannya dari waktu pacaran sampai sekarang dia nyariin yang kalau dia mau ke lantai atas aja aku juga harus ikut gitu. Jadi ya akunya jadi terbiasa dan jadi ya udah deh gitu. Berarti Kak Dewi Dita ini termasuk istri yang tadi? Istri yang menurut nurut. sekali. Benar. Ya haruslah jadi istri, kalau udah jadi seorang istri harus nurut sama donatur tadi siapa yang bilang. Donatur boleh ngatur kata siapa tadi lupa deh namanya, siapa sih tuh si anak cantik. Iya, Misa Maling. Udah kita terakhir agak sedikit. Bener apa nggak pernah berseteru sama Dewi? Sebenarnya bukan berseteru tuh kan kesannya kayak berantem gitu, bukan seperti itu, tapi lebih ke yang berseteru tuh persnya waktu itu, wartawan yang bikin kita kesannya berseteru. Gara-garanya ada nggak tabloid sih, koran justru ya, koran yang bagus nayangin foto, jadi kesan karena siluet gitu kan. Nggak salah di ulang tahunnya Trans TV gitu kan, terus di konser mereka gitu, terus Arman sama Dewi Persik featuring Gigi kalau nggak salah, Gigi Band. Setelah manggung tuh jadi kayak cipika-cipiki, jadi kayak yang ngambil foto tuh cepet jadi kayak ciuman gitu. Nah aku kan nggak tahu, jadi pas bangun tidur tiba-tiba headline jadi biasa itu lihat ya koran pada ribut tuh, subuh udah pada ribut. Apa ya, sebenarnya aku sih nggak saat pertama kali lihat nggak yang